Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sistem pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan negara. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Jacques Cabinet, yaitu suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Selama masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai dengan 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian yang kedua, Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Dan yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan yang ketujuh, ada Kabinet Juanda dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Guru Indonesia atau PBI, kemudian ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ, kemudian ada Partai Kristen Indonesia Perkindo, Partai Rakyat Sosialis PRS, Partai Persatuan Marhen Indonesia atau PERMAI, dan yang berikutnya Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pemilu tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Pemilu tahap 2 ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Pergantian kabinet yang terus saja terjadi mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara-negara federal
Di Indonesia ia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 3 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung, serta melakukan pembantaian pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil dituntas oversi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya pemberontakan kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Mereka menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Yang menjadi penyebab adanya pergerakan RMS adalah masalah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Namun pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kemudian pemberontakan ketiga itu pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya terhadap pemerintah agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi keamanan di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi pemberontakan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Tuntutan itu tidak dipenuhi, pemerintah kepemimpinan Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Pasukan Andi Agis beraksi dengan menduduki beberapa tempat-tempat penting di Makassar serta menahan Let Kolonel A.J. Moko Ginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorial Indonesia Timur Pemerintah Republik Indonesia. Memerintahkan Andi Agis untuk menghentikan gerakannya dan mengutul Magnum agar ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Setibanya di Jakarta, Andi Agis pun segera ditangkap dan pasukannya memberontak, akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan Republik Indonesia. Di bawah ini pimpinan A.E. Kawilarang. Pemberontakan yang keempat yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan anggaran yang diusulkan. Selanjutnya gerakan dewan yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Fanti Semuai. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isinya adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dari waktu 5 kali 24 jam. Untuk menuntas pemberontakan PRRI dan Pemerintah, kita melancarkan operasi militer. Pada tahun 1961, akhirnya Ahmed Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya menyerah. Karena ultimatumnya ditolak pemerintah, maka pada tanggal 5 Februari 1958, Letkol Ahmed Hussein mengumumkan berdirinya Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Perjuangan Rakyat Semesta pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan Batavia. Dalam peraturan itu, Laut Trilaut Tula Indonesia lebarnya
Hanya 3 mil diukur dari garis air rendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian wilayah daratan Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenakan sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982. Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas 2,5 kali lipat. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka masa panjang. Permasalahan jangka pendek pada saat itu yaitu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan biaya hidup. Masalah jangka panjang, pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut. Perkembangan ekonomi, upaya memperbaiki kondisi ekonomi. Kuntingudin Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit. Para pribumi diharapkan menjadi maju. Kemudian yang selanjutnya, nasionalisasi perusahaan asing. Pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai pemerintah Republik Indonesia.